Ada istilah merantau Cino, Mak. Itu apa, Mak? Kalau bak nangko iko kini sasek tak boleh suri, telangkah tak boleh kembali, dan talak tujuh nagari ko. Jadi artinya dia tidak menginginkan pulang lagi ke kampungnya. Memang agak beda sedikit lah kalau perantauan milenial dengan perantauan di zaman Mama. Apa bedanya, Mak? Kemudian santak galah atau memakai kata berakit ke hulu, berenang ke tepian. Kalau itu prinsip yang kita pakai, insya Allah selamat kok merantau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bertemu kembali untuk sahabat budaya di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke bersama Kabalai, podcastnya BPNB Sumbar. Pada kesempatan kali ini kita berbincang rileks tentang tradisi di Minangkabau yang sampai hari ini adalah tradisi yang dinyatakan tidak pernah luntur. Ngobrol santainya kita dengan Mak Kati, budayawan besar dari Minangkabau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak Kati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini, Mak Kati? Alhamdulillah, sangat sehat, menempuh perjalanan nyetir sendiri 83 kilo. Alhamdulillah rabbil alamin. Sahabat budaya di seluruh Nusantara, kita akan berbicara tentang merantau. Mak, banyak yang sudah mengakui bahwa masyarakat Minangkabau itu memang mempunyai budaya atau tradisi yang hingga saat ini itu berdasarkan hasil penelitian memang dibilang yang tidak luntur itu merantau. Nah, ada pepatah Minang yang mengatakan karatau madang di hulu, babuah babungo alun, marantau bujang dahulu, di rumah babungo alun. Nah, kalau menurut Mak Kati ini, tolong dijelasin ke kami milenial maupun sahabat budaya di seluruh Nusantara ini tentang merantau ini, Mak. Ya, yang pertama Mama ingin meluruskan babuah babungo balun. Itu babuah babungo alun. Nah, jadi itu karena analogi dari sampiran pantun itu di rumah paguno balun. Bukan alun paguno, balun. Jadi balun itu dalam artian bahasa Minangkabau itu sedikit beda image yang tertanam di naluri generasi-generasi Minang kalau masa lalu. Tapi kalau generasi milenial hari ini, nggak tahulah kita mungkin pada suatu ketika kita akan bisa juga mengobrol dengan dia. Tapi yang jelas, setelah karatau madang diulu, babuah babungo balun, merantau bujang dahulu di rumah paguno balun, ada lagi patwa, sayang kaiti agih makan, sayang kanak bala cui, sayang ke kampung batinggakan. Dasar dari itu barangkali Makoci Unyang, Eli Kasim membuat sebuah nyanyi, Mama tidak tahu siapa penulisnya, jarang-jarang tugaan jaguang, nak tampak puyuh balari. Artinya, Mak? Iya, kadang-kadang tinggalan kampung, bak itu cinto ke nagari. Oh iya. Syair lagu Eli Kasim. Iya, betul. Kenapa karatau? Yang jadi persoalan dalam sepengetahuan Mama sampai hari ini, tidak banyak teman-teman kita, saudara kita, adik-adik kita, ponakan kita yang membahas kenapa karatau. Padahal di dalam kalimat awal sudah dinyatakan karatau madang di hulu. Jadi di awal. Iya. Jadi ada sebuah pohon kayu di Minangkabau namanya madang. Itu dahannya agak lurus-lurus ya, buahnya merah. Itu biasanya yang bisa makan buah madang itu agak besar dari balam. Seperti anggang, pagam, burung rao, itu yang besar-besar. Ketika buah madang ini yang tidak luput dari pengamatan burung,
sampai jatuh ketika dia sudah matang, sudah masak, akhirnya dia jatuh ke tanah. Karena tumbuh madangnya di lereng bukit, buah madang yang jatuh ini akan dibawa hujan, kena panas, kena hujan, menurut aliran air yang ada. Mulailah si kulit madang ini menukar warna kulitnya. Dari asalnya merah, bisa menjadi oranye atau bisa menjadi pink, malah bisa kalau sering kena air, bisa menjadi kekuning-kuningan. Nah, inilah madang yang sampat ini ketika berhenti pada satu titik dalam perjalanannya, nanti dia akan tumbuh di sini. Inilah yang namanya pohon keratau. Nah, begitulah analogi dengan perantauan Minangkabau itu, bahwa dia merantau, dia juga akan menyesuaikan dan akan patuh terhadap situasi kondisi di mana dia tinggal. Dia tidak akan pernah merontak. Iya, karena dia kena panas, kena hujan, akhirnya warna kulit dari buah madang itu akan berubah menjadi kuning. Ya, dia terima itu. Tapi dengan catatan, dengan niat baik, tujuan suci, dia akan pada satu ketika, pada saatnya dia akan tumbuh di mana dia berhenti yang lebih lama. Nah, berarti kan filosofinya dari merah berubah dan segala macamnya, berarti orang Minang itu orang yang paling bisa beradaptasi. Bisa beradaptasi di mana? Karena ada satu lagi petua, di mana aye di sawah, semua di sinan di kalian. Di mana alam bakeh duduk, ada di sinan di pakaian. Jadi di mana kita mengambil air itu, pasti di tempat sumur yang kita gali atau yang sudah ada digali orang. Dengan analoginya, kalau di mana kita pun duduk, di mana kita pun tinggal, kita tetap akan memakaikan adat dan budaya, mensinkronisasikan barangkali yang lebih tepat dengan budaya-budaya tempatan, tapi tetap keminanganannya itu tidak akan pernah luput dari ingatannya. Nah, Mak, orang Minang itu kalau merantau kan pasti dibekali. Nah, jadi banyak ungkapan-ungkapan tradisional terkait pembekalan atau apa ya? Jadi ini Mak, jadi pegangan. Mau dimanapun dia, tetapi yang Mak sampaikan tadi, dia tidak meninggalkan Minangnya itu. Nah, bisa Mak ceritain bekal-bekalnya? Bekal itu yang lebih banyak larinya kepada fisik dan keterampilan. Suatu contoh, di zaman Mamak, termasuk diri pribadi Mamak sendiri, menyelang merantau ke Padang, itu harus pintar bersilat. Mamak merantau meninggalkan rumah usia berapa? Usia 18 tahun. 18 tahun, karena keinginan sendiri? Ketika itu agak panjang juga ceritanya. Ceritain aja Mak. Mama kan putus sekolah tahun 63. Tidak, orang tua nggak mampu, kehidupan memang kita merat marit, malah pakai sandal aja sulit, apalagi pakai sepatu. Jadi pada satu ketika Mama minta ke Bako, saudaranya ayah, untuk menyerahkan Mama bersekolah atau membayar segala macam. Dia nggak mampu. Akhirnya kalau Mama nggak salah hari Selasa, hari Minggu tahun 67 itu salah seorang yang punya percetakan Bunga Tanjung di Padang, dia pulang. Suami istrinya Bako oleh Mak Kati. Akhirnya bilang sama bapak, Mbak, pergi ke tempat Teupiak lah, suruh bawa saya ke Padang kalau nggak bisa menyekolahkan lagi. Yalah, berangkatlah kami malam itu ke rumah Teupiak itu. Abah bilang, Tik, anak kamu nih nggak sekolah lagi. Disekolahkan pun dia mau, tapi saya nggak punya uang, nggak sanggup. Bakonya juga nggak mau bantu. Kamu bawa aja ke Padang. Iya, ikut besok berangkat pagi. Inilah. Langsung berangkat ke Padang, bekerjalah Mama pada sebuah perusahaan namanya percetakan, masih pakai letter timah dan segala macam alat-alat percetakan tradisional lama lah. Itu. Jadi keberanian itu gimana Mak? Iya, Tiba-tiba tapi malamnya enak. Malamnya setelah besok sebelum berangkat itu, silat kamu gimana? Pertanyaan orang tua ini yang lebih menarik. Silat kamu gimana?
udah agak setengah matang atau gimana kata bapak. Ya udahlah untuk penjaga-jaga diri rasanya nggak apa-apa lagi. Ya udah berangkat aja besok. Nah, itulah yang Berarti terjadi. silek yang ditanya pertama kali. Iya. Kenapa, Mak? Karena silek itu kan awalnya dari satu kata, kalimat. Sot, lam, ta. Sotnya baris di atas, lamnya baris di atas, tonya mati. Salat. Itu ketika kita di surau. Ketika kita di masjid. Kalau pintar kita bersalat, kusuk kita bersalat, tamakninah perukunan salatnya kita bagus, itu menyelamatkan kita ke surga jannah. Ketika baris yang di atas sot itu dipindah ke bawah, dia akan menjadi silat. Ya. Kita pun turun ke halaman surau untuk belajar melangkah, membela diri, itu pun untuk menyelamatkan di dunia. Dari ancaman kekerasan paling tidak, semalang-malangnya kita belajar silat, kalau istilah orang tua mama sambil bercanda, paling tidak untuk mengelakkan sanduak gulai katanya. Jadi hari sudah pukul 1, gulai belum masak juga. Kok lama kali kau masak dari tadi? Wah, jangan banyak cerita. Paling tidak untuk menangkis sanduak gulai. Gitu. Iya, benar-benar. Jadi sholat menyelamatkan kita dengan yang di atas. Iya. Silek menyelamatkan kita dengan hubungan dengan sesama manusia, di bumi. Mama belajar silek dari usia berapa? Kalau belajar silat pertama itu di usia 9 tahun, masuk 11 lah, masuk ya 10, 59, tahun 59, amak lahir 59, ya 10 tahun, jalan 10 ke 11. 10 tahun sudah belajar silek ke surau dan sudah tidur di surau? Kalau tidur di surau dari tahun 57. Berarti usia mama? 8 tahun. 8 tahun, ya. Kenapa mak di Minang itu kok laki-lakinya tidur di surau? Dan malu mak, rasanya malu kalau nggak tidur di surau waktu itu? Sangat malu lah. Sangat malu. Kita malah mama, kakak belum kawin ya. Iya. Apalagi kalau sudah kawin. Kakak belum kawin, kalau dia ada di rumah, mama tidak akan pernah pergi ke ujung rumah, pergi bercermin, berkaca kalau hanya di sana. Jadi di dapur juga ada satu kaca kecil, kita hanya di dapur bercermin, nggak boleh. Itu masuk haknya perempuan. Rumah gadang. Iya, rumah mama tidak juga rumah gadang, rumah lama. Rumah nasi sebaka namanya. Iya. Turunan dari rumah gadang itu ada rumah nasi sebaka, ada rumah tungkuih nasi. Ada 3 kamarnya. Mama di ruangan dapur sekaligus tempat nongkrong, ngopi segala macam. Duduknya di sana. Jadi, kalau di sana juga ada sisir dan segala macam. Jadi kita tidak akan pergi ke dekat kamar-kamarnya kakak adik kita tidak akan pernah sampai ke sana. Oh, jadi wilayahnya hanya dapur? Iya, kecuali kalau dia nggak ada di rumah, pintu kamar lagi tertutup, baru kita bisa sekali-sekali nyelenong agak ke. Berarti kenapa mak kok laki-laki tidak boleh dekat-dekat dengan wilayah perempuan di dalam rumah? Filosofinya di mana? Sebetulnya agak jauh sih filosofinya. Kenapa rumah gadang itu membelakang jalan? Awalnya itu dari sana. Tidak satu pun rumah gadang di Minangkabau yang menghadap ke jalan raya atau yang dekat ke pinggir, menghadap saja nggak ada. Jadi kalau ada kita lihat rumah gadang hari ini yang dekat ke jalan raya, pasti jenjangnya kiri kanan. Oh iya. Iya, betul. Kenapa? Karena orang Minang itu sudah, kalau dalam bahasa kita hari ini, sudah mengantisipasi tentang kenakalan remaja, tentang yang negatif-negatif lah. Contohnya begini, sampai tahun 67, di usia mama merantau itu sampai tahun 70, belum semua perempuan Minangkabau membeli alat pakaiannya yang punya uang membeli langsung. Dia akan jarum sendiri. Menjahit sendiri. Menjahit kain sarung bantalnya prakawin, dia akan secara perlahan tapi dia tetap akan buat. Ya. Kain pintu, kain kelambu atau apa-apa, kebutuhan perempuan itu dia sulam sendiri.
Nah, kalau dia sulam sendiri, di saat itu kan lampu listrik di Batipuah belum ada, di kampung Mama nggak ada. Kalau toh kami punya listrik dari kincir air itu hanya untuk masjid, salah satu desa di kampung Mama itu dari zaman Belanda sudah ada, itu namanya Subang Anak, salah satu jorong negeri Batipuah. Nah, karena menjahit ini, si perempuan pranikah itu kan di rumah gelap. Dia mampunya menjahit kan setelah salat asar. Kalau salat asar selesai, nasinya, gulainya sudah masak, nasi sudah dikeringkan, airnya sudah ditarik apinya, dibuang, itu kan baru dia bisa menyulam. Nah, kebiasaan perempuan menyulam ini kan dijanjang. Kalau lalu temannya di depan, si Anis atau si Tuti, sinilah, sini aja kita menyulam. Dia duduk 3 orang di janjang. Coba bayangkan, perempuan sama perempuan duduknya nggak beradab. Pasti nggak ada tertibnya, nggak ada. Dia akan lupa akan tubuhnya ketika dia sudah mulai berkelakar, kainnya tersimbah atau istilah di kampung, bareh tasera, auratnya kelihatan. Jadi antisipasi daripada kelihatan aurat keponakan de orang lalu di jalan, nenek mama Minangkabau, terlalu arif, dibelakangkanlah rumah ke jalan atau merusak jalan. Jadi antisipasi dari sebuah, kalau kata SBY baru jadi presiden, antisipasi porno aksi dan pornografi, sebetulnya Minangkabau. Mama kita sudah memulainya, sudah. Nenek moyang orang Minang sudah memulai ke arah itu. Iya, Mak, alasan orang Minang merantau itu kan banyak. Sangat banyak sekali. Nah, bisa Mama ceritain? Ya, kita mulai dari satu-satu kasus ya. Ada merantau itu tersingkir dari keluarga. Kalau untuk perempuan baik laki-laki, kalau dia tersingkir, malah satu orang rambatan Batu Sangkar, lantaran tersingkir dari keluarga, dia merantau ke Bangkahulu. Apa namanya? Bengkulu. Ada satu lagi merantau ke Sibolga. Itu di Sibolga dia sudah 5 turunan. Di tahun 70. Mama ketemu orangnya. Di Sibolga sudah 5 turunan. Tahun 70? Tahun 70. Salah satu anaknya itu, entah yang level keempat, entah ketiga, ketemu dengan Mama di Padang. Jadi tersingkir itu karena apa, Mak? Karena dikucilkan. Dia kalau yang ke Sibolga itu ada perempuan 3. Beradik kakak, 1 ibu, 1 bapak. Yang di tengah ini terlalu cantik memang. Kalau istilah kami biasa, putih mingkuang mandi pagi. Putih mingkuang mandi pagi? Iya, artinya apa? Mulus kulitnya itu. Seandainya ini, kalau dia agak menelan nasi, seolah-olah kelihatan nasi ini. Ya. Saking putihnya. Saking cantiknya, itu kata orang tua-tua. Akhirnya dia pangkal keributan oleh si emak, si ibu. Berdiri di pintu nggak boleh, berdiri turun ke halaman nggak boleh, menyapu nggak boleh, segala macam nggak boleh. Akhirnya kan ribut terus keluarga. Karena cantiknya, saking diawasi sebetulnya, saking dijaga kemana-mananya, tapi si anak merasa tersiksa. Karena tidak ada komunikasi, yang jelas tidak boleh duduk di pintu. Nggak boleh berkaca dekat pintu. Untuk nyisir rambut dan segala macam. Nggak boleh orang ke sawah, dia nggak boleh ke sawah. Akhirnya lari dia. Lari 1 sampai ke Bengkulu. Nah, di tahun 70-an, cucu yang dari Bengkulu ini ketemu dengan Mama. Dan membawa foto, ada 3 orang. Foto hitam putih, itu pun sudah agak pudar. Tahu nggak Mak Kati? Tapi dia belum panggil Mak Kati. Tahu nggak Kati? Nama kampung Hambatan. Setelah Mama cari-cari, rupanya Hambatan itu Rambatan. Batu Sangkar. Panjang ceritanya, nanti ketemu orangnya. Itu 1, dikucilkan. Yang kedua itu dikucilkan juga, tapi setelah kawin. Oleh ibu kadang-kadang pembahagian makanan dan segala macam ini
Kalau umpamanya ada orang 4, 5 atau berdua bersaudara, ke yang tua ke kasih ibu lebih tua, lebih. Karena suaminya bagus mungkin atau apa. Agak tersingkir yang si adik umpamanya. Ini juga menjadi persoalan untuk merantau ketika dia sudah kawin. Karena si suami tidak akan betah hidup di rumah. Kalau orang sudah makan, dia lagi dalam kamar juga nggak dipanggil-panggil makan. Selesai orang makan, baru. Jadi diperlakukan beda ya, Mak? Diperlakukan beda. Ini ada juga kasus yang terjadi yang Mama temukan. Kemudian ada lagi satu teman Mama ketika di Kacang Nagari Singkara itu limau manisnya, jeruk manisnya terlalu paling nomor 1 di dunia. Kalau itu istilah kami ketika itu. Memang lebih terkenal baik. Jeruk kacang. Terkenal. Ada si Ajis ini merantaunya, kalau jeruk manisnya sudah berbuah sebesar ibu jari, dia cari orang mau beli. Ini pohonnya sekian ratus batang, kamu beli berapa? Sanggup beli 5 ringgit emas, tawar-menawar 4 ringgit, dikantongi uang ringgit yang 4 ringgit emas, dia merantau. Jeruk manisnya orang yang ambil. Pas kadang-kadang uang yang 4 ringgit ini menjadi tambah, ada kalanya menjadi habis atau tinggal sedikit, pulang lagi jeruknya sudah buah lagi. Jadi memang merantau itu sesuatu yang menyenangkan mungkin ya, Mak, bagi orang Minang. Iya kan itu. Jadi ada lagi merantau ini memang melihat kondisi orang tua. Mama di kampung kan nggak tahan melihat kondisi orang tua. Kadang-kadang makan 1 kali 1 hari, kadang-kadang gimana, sarapan aja entah dapat entah enggak. Tapi yang jelas di zaman Mama itu setiap turun dari rumah tetap ngorek gigi dengan api-api. Seolah-olah kita sudah makan juga berminyak air. Kalau di Minang namanya berminyak air. Padahal sampai jam 2 sore nggak dapat apa-apa. Ada lagi merantau yang istilah di Minang itu dibuang sepanjang adai. Dibuang sepanjang adai. Ini yang mau Mama beri penjelasan. Merantau dibuang sepanjang adai itu yang Mama tahu dari puluhan orang guru Mama tentang adat dan budaya Minangkabau. Gak ada orang yang buang sepanjang adai itu dalam artian seandainya orang Koto sukunya dibuang oleh orang Sukumbang di Jenjambak itu gak ada. Yang membuang itu, yang menyuruh dia berjalan itu adalah ayah dan pamannya. Ketika dia berbuat ornar di negeri. Tapi yang lebih berat masa lalu itu kan membuat ornar itu kan malyang. Dengan satu, yang kedua mencuri ya. Kalau mencuri agak besar ngupak rumah orang itu malu banget, itu nggak ada apanya itu. Yang kedua namanya takuruang di bilik dalam itu. Atau apa itu, Mak? Takurang di bilik dalam. Naik ke rumah perempuan sampai pagi itu jam 4 baru turun. Kalau bahasa sekarang selingkuh. Oh. Anak milenial enggak tahu tuh, takurang di bilik dalam. Jadi kalau takurang di bilik dalam ketahuan, anggang lalu atas jatuh pulang pagi basah-basah itu, ada saksi bainahnya, itu di Jumat, ditunggu 1 minggu tuh, umpamanya kasusnya terjadi hari Sabtu atau malam Minggu, kasus itu terjadi. Kalau sampai hari Kamis paling lat, si laki-laki yang berbuat onar itu tidak minggat dari kampung, tidak lari dari kampung, itu nama bapaknya, suku bapaknya, nama pamannya, sukunya, datuknya siapa akan dimaklumat di masjid. Dulu kan di masjid itu kan tidak ada neraca masjid. Yang dibaca itu hanya maklumat. Kalau sekarang bahasanya pengumuman. Kalau dulu di zaman Mama, di kampung Mama itu namanya maklumat. Pemberitahuan ke masyarakat bahwa si Polan 3 hari yang lewat terkurung di bilik dalam. Si Polan ayahnya si Anu. Mama dari ayahnya penghulunya si Anu. Man Sepolan sendiri mamanya datuk ini. Supaya jangan dipanggil orang di masjid, kalau hari Kamis dia tidak ada lagi, nama mamanya nggak dibaca lagi. Jadi Jadi makanya
paling lat itu hari Kamis sore si paman sudah punya ndak talo bisu angku ke dicabui orang di masjid ko piti seringgi tanyon kayang kalau ketambah berangke lang lah. Jadi yang menyuruh dia pergi itu adalah paman dan ayahnya. Iya, selama ini kan seolah-olah kampung yang mengusirnya, padahal itu sebetulnya menjaga marwah keluarganya, mereka disuruh keluarganya sendiri ya, Mak ya. Iya, disuruh pergi oleh keluarganya sendiri gitu. Nah, baru kesalahannya ini dicarikan solusi, bukan hilang begitu saja. Oh, jadi kesalahannya tetap tercatat di negeri. Tetap tercatat di negeri. Kalau salahnya sudah terlalu dalam atau sudah taurang, kalau bahasa di Mamak Saisua, taurang. Taurang itu artinya? Hamil dia, ada orang dalam perutnya. Oh gitu. Taurang. Anak sekarang enggak dipakai lagi. Yang dipakainya sekarang kecelakaan satu. Kecelakaan. MBA satu. Jadi kalau sudah begitu akan dicarikan tetap pertanggungjawaban jawabnya ada, tapi dia tidak yang bersangkutan tidak akan ada di kampung. Berarti keluarga yang bersangkutan yang akan menyelesaikan. Yang mencari penyelesaian. Kalau nyuri pun itu akan direview kembali, diselesaikan tetap. Kalau itu memang banyak dan segala macam, itu akan dilunasi, akan segala macam kan. Tapi kalau istilah di zaman mama itu kan jalan malam namanya. Apa jalan malam, Mak? Iya, nggak boleh bicara rapat-rapatnya nggak ada siang hari. Memang hanya kedua orang lain nggak tahu-tahu itu. Hanya yang bersangkutan dua buah keluarga yang tahu. Dan itu tidak pula seluruh keluarga kaum yang bisa mendengarkan percakapan karena itu. Kan aib memang harus dijaga, Mak. Tidak boleh disebarkan. Nah, Mak kan pernah dengar juga di kampung itu kalau misalnya kawin sesuku harus keluar dari kampung juga. Itu gimana, Mak? Aduh. Itu kategorinya merantau atau enggak, Mak? Bisa. Ada juga orang yang dari kawin sepasukuan itu yang itu memang disuruh paman juga. Disuruh mama juga untuk berjalan. Kalau dia sudah terlanjur kawin sesuku. Tapi dengan catatan, yang tadi dulu tinggal satu potong, seandainya persoalan ini tidak selesai, kalau itu salahnya terkurang di bilik dalam atau selingkuh tadi, itu sebelum persoalannya selesai di kampung, si keluarga laki-laki tadi tidak akan dibantu lagi masyarakat dalam artian. Kalau dia pesta, dia tidak didatangi penghulu lagi. Kalau dia mendoa, orang tidak datang, hanya satu yang dibantu, kematian. Kalau kematian orang akan tetap melayat. Tapi di lain kematian orang tidak akan pernah datang ke rumahnya sebelum tuntas persoalan yang dia. Jadi ada hukum masyarakat. Ada hukum sosialnya. Ada hukum sosialnya. Nah, itu yang tak kurang di bilik dalam tadi. Kalau sebentar ini yang berikut. Menikah sesuku itu pun begitu. Selagi dia tidak akan pernah tidak ada masih di kampung, itu tetap nenek memak dalam pesta-pesta yang lain, yang satu rumah itu tidak akan dibantu lagi dalam orang kenduri, dia kenduri sendiri. Jadi ada istilah ini, kita luruskan istilahnya dulu. Salah sarueh kita karek, salah sabatang kita bacui, salah serumpun kita bongkar. Jadi kalau salah yang busuk itu hanya satu ruas, jadi dipotong satu ruas. Kalau salahnya ibarat bambu itu satu batang, itu dicabut satu batang itu. Tapi kalau salah serumpunnya baru dia dibongkar habis. Artinya apa? Tergantung dari kondisi kesalahan itu sendiri. Kalau kesalahannya agak berat, contohnya seperti katakanlah sekarang ada negeri yang lebih hebat, tapi entah berlaku juga hari ini, entah enggak lah ya. Kata salah seorang saudara kita, Afdalisman namanya di Talawi. Di Talawi itu organ tunggal boleh satu tahun itu 8 kali. 9 dengan kecamatan punya. Tidak ada pesta pakai organ kecuali kalau pesta organ siangnya, malamnya harus ada saluang dan salawat dulang. Atau randai. Tapi kalau si M punya
kita nampaknya hajatan pesta ini hanya horgen saja malamnya nggak ada kesenian. Ada saluang tradisional. Harus bayar denda ke negeri 150.000. Selagi dendanya belum dibayar, orang kampung tidak akan manggilnya dia pesta lagi. Pamannya dia rapat ke balai adat tidak akan dipanggil lagi sebelum denda dia bayar. Jadi hampir seperti yang tadi. Selagi belum tuntas persoalannya, keluarganya tidak akan dibantu lagi dalam banyak hal. Jadi kalau yang kawin sesuku gimana penyelesaiannya, Mak? Ya, itu juga. Karena tapi ada satu persoalan kalau kawin sesuku itu, yang kawin sesuku itu kan berdasarkan sumpah. Ketika suku mulai didirikan dari Batang Kerambie Duo sampai ke Batu Gadang suku Koto. Kemandannya Datuk Temangguang. Dari Kerambie Duo Batu Gadang sampai ke Sitapuang Banyak suku Melayu. Kemandannya Datuk Melako. Baca Fatihah mulai berjanji 22 suku bahwa mulai hari ini kita yang sepesukuan di bawah payung yang sama tidak boleh nikah menikahi, tidak boleh kawin mengawini. Baru bacakan doa. Setelah doa dibacakan, kalau ini terjadi maka dia melanggar sumpah nenek moyangnya. Makanya salah menurut agama. Tapi ada satu fatwa yang mendukungnya, jauhnya dicari suku, dekatnya dicari Hindu. Umpamanya kita ketemu di Padang salah laki-laki dengan perempuan, sudah mainlah gak sebulan 2 perkenalannya. Kampung udah di mana dah? Bukit Tinggi. Suku udah Tanjung. Wah, kita Tanjung juga dah. Adik Tanjungnya dari mana? Dari Solo atau dari Sumani atau dari Damasraya? Ya nggak apa-apa. Indunya beda. Iya. Tapi kalau yang satu Tanjungnya Bukit Tinggi, yang satu Tanjungnya Keto Baru, jangan. Masih satu. Itu satu ras itu. Jadi kalau Tanjungnya satu Tanah Badan Tuang, yang satu Tanjungnya Agam atau Tanjungnya Payakumbuh, nggak apa-apa kawin persukuan. Hanya satu yang salah. Apa? Bukan salah, sumbang. Iya. Mendudukkan orang Sumando ketika terjadi antar jemput, ini yang sumbang menurut adat. Orang Sumando orang Tanjung. Marapulai anak daro orang Tanjung, mamak rumah orang Tanjung, mintuo nama antah orang Tanjung. Jadi kan jadi melilit jadi kalau istilah di kampung ama namanya gadubang baulu basi. Ladiang ulunya besi juga. Jadi goloknya kan besi, ulunya tangkainya besi juga. Jadi tidak cantik. Mak, ada istilah merantau Cino, Mak. Itu apa, Mak? Iya, ini tadi Mama bicara dengan, ada pun akan Mama yang agak bijak tuh, mahasiswa dulu, Reza namanya. Merantau Cino itu, apakah persoalan merantau ini akan kita kaitkan dengan sebuah perekonomian? Salah satu dalam sistem jualan, sistem dagang di Minangkabau, mungkin pada episode lain kita akan bahas juga, adalah namanya bajajo. Bajajo. Apa itu artinya, Mak? Ada bajojo, ada bajajo, ada manggaleh, ada manjua, ada baniago, ada bacarah, ada tulak rayah, ada bapak rayah. Itu terlalu banyak istilah dengan situasional kondisi yang dipakai oleh orang Minang. Kita bahas satu hari ini bajajo. Oke. Bajajo itu dalam pengertian Minangkabau, setiap hari dia pindah dari satu tempat ke tempat lain atau setiap minggu pindah dari satu tempat ke tempat lain tanpa menginginkan, tanpa berpikir kembali untuk pulang ke kampungnya, tapi tetap mencari rezeki yang halal. Dia berusaha ini, kalau tiba sampai di Painan orang macul, dia juga ikut ke sawah. Kalau orang mau nerimanya gaji 7 liter beras satu hari atau apa, dia akan tetap berusaha. Tapi tidak pernah mengangankan pulang lagi ke kampungnya. Ada istilah di Minangkabau, kalau bak nangko iko kini, sasek tak boleh suri, telangkah tak boleh kembali, dan talak 7 nagari ko. Jadi artinya dia tidak menginginkan pulang lagi ke kampungnya. Sampai dia talak 7, orang talak 3 aja, masih bercindu duluan, dia talak 7. Jadi
memang merantau Cino itu istilah untuk orang Minang yang memang tidak berangan-angan Bukan. untuk pulang kampung? Apakah merantau tidak mengangankan pulang lagi ini yang dianalogikan kemudian dengan seperti banyaknya warga-warga dari Cina yang tidak, kalau dia sudah punya KTP sudah segala macam, dia tidak ingin kembali ke negerinya atau bagaimana? Apakah ini yang dipakai istilah oleh orang-orang tua kita dahulu? Nggak tahulah. Tapi istilah itu Mak Kati rasa belum 150 tahun. Iya. Kenapa? Karena tidak ada satu kuburan Cina pun di Sumatera Barat ini yang di atas 170 tahun. Dalam penelitian. Berarti istilah ini baru. Baru. Iya. Selain Silek, Mak, ada lagi bekal untuk merantau, Mak? Itu situasional. Situasionalnya begini. Keponakan ayah mama mau pergi ke rantau ke Jakarta, disuruh pamannya, karena hanya ingin menimba pengalaman dan segala macam, pergilah rantau, boleh nukar-nukar pikiran atau apa gitu, kata ayah mama ke keponakannya. Yalah, saya akan pergi katanya. Tapi masuk sekolah, belajar menjahit dulu, ini uang 1 ringgit emas. Belajar menjahit. Baru dia merantau ke Jakarta. Hanya modal gunting yang dia bawa dari rumah. Uang dan ongkos kapal ketika itu. 1 gunting. Jadi dia lihat penjahitnya ada orang Minang atau enggak. Kalau penjahit-penjahit ini kan banyak dari Pariaman ya. Dia main-main aja 2-3 hari di sana. Nanti sampai di sana belum juga dapat kerjaan, Wan, atau udah. Atau kalau udah jelas Pariamannya, Jo, saya udah belum makan lagi, Jo. Ada enggak satu, boleh dites jahitan saya bantu. Boleh kasih sebungkus nasi. Coba jahit. Rupanya jahitnya rancak, jadilah dia itu. Jadi modal dasar itu. Tapi yang lebih menarik, itu modal untuk fisik ya. Yang lebih hebat itu kan modal imam, modal mengaji, modal dari azan, modal qomat. Ini banyak kasus yang Mak Kati lihat setelah dia sampai di Papua. Teman Mak Kati akhirnya sampai meninggal di sana. Kepintarannya cuma azan dan qomat ini. Dia memang sholat, tapi sampai di sono bikin tempat kecil, dia jualan kain second kalau istilahnya. Besok tempatnya lebih besar, musalahnya pertama untuk sholat 2 orang, besok sholat 6 orang, besok sholat untuk 10 orang, lagi-lagi sampai sudah jadi 6 kali 7, akhirnya jadi musola. Orang yang datang ke sana pun yang menyusul dia kemudian sampai ini suruh orang awak masuk waktu dia azan. Akhirnya tentu dia dikenal orang lain. Udah berapa hari kamu di sini? Udah 2 hari, Wan. Kerjaan kamu apa? Belum dapat, Wan. Bantu saya. Jadi untuk memperlancar persoalan pendekatan batiniah ini dengan teman-teman, apalagi bahasa sekampung ya. Ini mengaji, sholat, azan, jadi imam. Itu memperlancar. Memperlancar dan tempat pemondokan. Mondok. Akhirnya kita kan nggak tidur di emper toko kalau ada masjid, kalau ada surau, apalagi di surau itu ada kamar garinnya atau apa gitu. Jadi kan kita nggak kemana-mana lagi. Makanya kepintaran mengaji bisa jadi bahan pencari makanan di rantau orang. Kepintaran menjahit bisa jadi dapat. Kepintaran nyopir mobil bisa dapat pekerjaan. Kepintaran tukang pacul pun, memakai sendok batu bata pun masih bisa untuk mendapatkan, mencarikan parui ndak barisi, pungguang ndak basau. Itu patua Minangnya. Artinya apa? Apa, Pak? Orang merantau mencarikan parui ndak barisi, mencarikan pungguang tak basau. Setelah Mamak kaji dengan teman-teman di Amerika, ketika Mamak mengajar ke sana,
Artinya orang Minang itu lebih mementingkan kesehatan. Baru tidak berisi, berarti kan makan untuk pertama kali. Lebih dari makan ini baru punggung tidak basah, artinya baru bisa beli baju. Gitu. Jadi kesehatan itu di atas segala-galanya dan sangat penting dari segala-galanya. Tak ubahnya seperti kita hari inilah. Iya. Kalau kini sekarang kita kan kebiasaan baru. Menurut Makati enggak. Ini kebiasaan Minang masa jadul. Zaman dulu. Berarti boleh dianalogikan bahwa new normal yang sekarang ini sudah dilakukan seluruh rumah di Padang ini, jangankan di Luha, di kampung ponakan mamak yang ganteng itu si Reza, di sudut rumah, di pinggir rumah, di dapurnya pasti ada kolam, ada pencuran. Untuk cuci tangan dan cuci kaki. Kalau pencurannya agak jauh, dihadirkan ke dekat janjangnya, dibikin bak kecil. Bak kecil itu pakai lagi ikan 2 ekor, 3 ekor. Kalau ikannya mati berarti airnya beracun. Waspadanya orang Minang itu sangat luar biasa menurut Mama. Jadi kebiasaan jadul itulah kita hari ini supaya nyuci muka lagi, nyuci tangan lagi, nyuci kaki lagi. Apalagi kalau sholat. Setiap naik rumah berapa kali kita naik rumah satu hari pasti cuci tangan. Iya. Itu kan kebiasaan jadul Minang. Bukan new normal berarti. Bagi orang Minang yang tahu. Berarti kan sekarang kita kasih anak milenial sekarang bahwa cuci tangan itu bukan hal baru. Hal baru. Tapi kita membiasakan tradisi lama. Tradisi lama. Yang ada lagi. Ada pencurannya. Pak, satu lagi, Mak. Saya udah kemana-mana. Maksudnya makan di rumah makan Minang. Nggak ada rumah makan Minang, adanya rumah makan Padang kan. Kalau di rantau. Selalu juru masaknya laki-laki. Nah, kenapa itu? Jadi di mana-mana, Mak, selalu yang masak laki-laki. Iya. Mama akhirnya merewen ke diri Mama. Pikiran itu lagi. 4 adik ibu Mama. Iya. 4 orang. Itu tukang masak nasi, tukang masak warung keempat-empatnya. Laki-laki? Laki-laki. Atau memang itu diajari untuk bukan merantau? Itu salah satu. Itu modal dari rumah jarang. Kalau Mak telisik pergaulan paman Mama yang 4 orang, sekarang masih tinggal 1 di Bogor, masih kerjaan tukang masak warung. Umurnya sebaya Mama, tapi paman tetap, yang paman tetap paman. Kita di warung itu karena salah satu merantau itu sulitnya pencaharian, sulitnya berdagang karena enggak punya modal, kemampuan menjahit juga enggak punya modal dasar menjahit. Akhirnya kan kalau ada rumah-rumah makan Padang itu kan kita melapor ke sana. Melapornya begini, nongkrong-nongkrong ke sana, siapa tukang masak wan, dapurnya di mah. Nah, dapur di sana. Pergi ke dapur. Ngapa di dapur? Bantu orang iris bawang. Kalau dulu gampang-gampang amat. Kalau kita sekampung atau kita satu daerah, udah berapa hari kamu sampai? Baru 2 hari, Mak. Dapat kerjaan belum? Belum. Tuh, bantu aja ngupas kelapa, marut santan. Bantu-bantu. Berdasarkan membantu-membantu ini, ketika berhitung debit kredit sekali 100 hari kan ada perhitungan kalau warung Minangkabau itu, warung Padang itu. Nah, ketika berhitung ada tambahan anggota atau ada anggota yang keluar, dia bisa masuk. Ada sinilah pengalaman itu munculnya ketika si bos atau si tukang masak ini cip tap. Ini dia lihat. Jadi belajar nggak langsung. Jadi connect, akhirnya bisa masak sendiri gitu. Jadi melihat yang masak itu ukuran takaran dan segala macamnya. Dan segala macamnya. Tapi ada lagi anehnya. Orang yang suka masak di atas 10 kilo, nggak pernah mampu bikin rendang 1 kilo loh. Oh, jadi orang yang biasa masak ukuran besar, tidak bisa masak di rumah berarti? Enggak enak. Jadinya bentuknya sama, tapi enaknya kurang. Oh gitu.
Jadi kalau memang dia juru masak atau chef di rumah makan, Ya. pasti dia di rumahnya tidak bisa masak dong, Mak? Apalagi kalau pengen istrinya, tolong bikin 1/2 kilo rendang seperti yang di warung, dah aja. Itu sangat sulit buat itu. Oh, jadi gitu. Soalnya dia sudah terbiasa mengambil Ukuran besar. gilingan bumbu itu sudah main takaran timbangan tangan. Akan kalau untuk 1/2 kilo tuh pinjit. Iya. Jemput. Iya. Mak, saya pernah baca di buku bahwa di Minangkabau itu ada juga bekal merantau yang istilahnya peribahasanya begini, Mak. Nan rancak di awak katuju dek urang hendaknya. Tagak dinan data, bajalan dinan lurih, bakato dinan bana. Itu sebenarnya filosofinya itu gimana tuh, Mak? sangat umum. Tidak hanya untuk bekal orang merantau. Tidak hanya untuk bekal orang merantau. Kalau tagaknya sebenarnya bukan itu filosofinya. Bajalan dinan lurih, bakato dinan bana. Lurusnya gimana? Rentangkan tali. Atau lurusnya gimana? Seperti anak panah. Ya. Yang dilepaskan dari busurnya. Artinya dia akan tetap menemui escape-nya, sasarannya. Yeah. Dia kan nggak pernah belok kidal. Inilah yang menjadi prinsip orang Minang untuk merantau. Jangan macam-macam, satu niat. Kalau niat cari uang, menyelamatkan kehidupan dan segala macam, iya kerja dulu, cari ini dulu. Tapi kalau perantauan hari ini kan udah 3 bulan sampai dirantau ketemu si doi yang kulit geramannya cantik, sudah pikirannya macam-macam. Sementara modal dasar belum selesai. Benar. Modal dasar ini selesaikan dulu. Tujuan belum tercapai. Belum tercapai. Jadi memang agak beda sedikit lah kalau perantauan milenial dengan perantauan di zaman Mama. Apa bedanya, Mak? Ya kalau orang sekarang merantaunya itu kadang-kadang pengen senangnya saja. Sebelum dapat kerja merengek-rengek. Setelah dapat kerja 3 bulan dia keluar. Sudah pintar pula dari komandannya. Kan begitu, kadang-kadang malasnya kerjanya lain-lain segala macam. Gak bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Kan banyak begitu hari ini. Iya. Kita juga tidak menyesalkan ya. Kenapa? Ya karena dalam topik-topik yang lain kan pernah juga kita baca. Didikkan anak rumah tangga hari ini untuk bertanggung jawab itu kan terlalu sulit. Mendidik anak bertanggung jawab itu. Akan beda dengan pendidikan katakanlah pola Amerika dan Eropa hari ini. Kalau di luar itu orang mengajar anak bertanggung jawab. Satu contoh, Mama lihat itu. Ada anak di Amerika keluar dari WC, toilet, nyangkut resleting celananya. Dia baru kelas 2, kira-kira kelas 2 SD. Mau ditolong si guru, jangan, ini kan bukan tanggung jawab kamu. Ini masih tanggung jawab saya. Ya kan rusak. Wrong segala macam, biar saya bantu. Enggak, saya belum minta bantu kamu. Kalau saya sudah minta bantu baru bisa kamu bantu. Sekarang tanggung jawab saya. Mana ada hari ini di tempat kita? Tidak ada hari ini, enggak sampai begitu. Jadi ada hal-hal loncatan apa yang kita tanggungkan hari ini. Sangat beda. Ada nilai yang hilang. Itu barangkali. Iya. Lonjakan paham akhirnya mengurangi nilai tradisional yang ada. Akhirnya terjadilah begitu. Padahal sayang kanak diberangi. Iya. Sekarang orang sayang kanak tidak diberangi lagi, tidak dimarahin. Sayang kanak itu dimarahin. Marahinnya gimana? Kamu jatuh kalau ke sana, kamu ini jangan dinaiki. Itu kan marah namanya. Itu tanda kita sayang ke anak. Atau anak kita sudah punya cucu. Cucu kita dimarahin bapaknya. Berkelebihan. Kita marah. Lantaran sayang ke anak. Marah ke anak. Bukan begitu caranya marah ke anak. Kan marah juga kita. Walaupun tonasinya akan sedikit beda. Hal-hal ini untuk zaman gini memang agak sulit. Untuk kita mendapatkan bahwa sayang ke anak dilacui atau diberangi. Sayang ke itiak, ke bebek, sayang ke bebek, kasih makan.
supaya kita dapat telur kok. Iya. Artinya patwa yang lain apa di Minangkabau? Pajina ungko jo siamang nak dapat buah mangi hutan. Artinya, Mak. Orang yang tidak akan mungkin kita jadikan teman, enggak mungkin dalam logika orang kita coba berteman dengan dia supaya dapat yang kita maksud. Ungko dan siamang itu kan barang hutan, enggak mungkin kita berteman dengan dia. Iya. Tapi supaya tujuan kita tercapai, pajina ungko jo siamang nak dapat buah mangi hutan. Kita coba berteman dengan dia, dicari jalurnya segala macam supaya kita dapat manggis hutannya. Kan nggak mungkin kita cari sendiri manggis hutannya. Jadi kalau Tuhan itu berbuat, kalau tetap berjalan di tempat yang lurus tadi, berbicara, ketika kita masih memakai pola kemudian santak galah, atau memakai kata berakit ke hulu, berenang ke tepian. Kalau itu prinsip yang kita pakai, insya Allah selamat kok merantau. Berakit ke hulu itu artinya kan mencari air yang jernih. Iya. Meskipun dengan perjuangan. Iya, dengan perjuangan. Jadi apapun naluri Minangkabau itu, kok mencari ilmu yang bermanfaat, kalau mencari rezeki yang halal. Pokoknya yang baik-baik, karena semuanya yang di hulu itu pasti jernih lah. Hulu dari semua ilmu pasti tauhid. Ilmu dari segala macam, pasti larinya ke sono. Jadi memang merantau itu sudah menjadi tradisi yang tidak bakalan luntur karena terintegrasi ke dalam seluruh lini atau nafas kehidupan masyarakat Minangkabau. Ya, ada satu contoh merantau itu. Mama nggak sebut nama orangnya. Ada teman mama habis kawin, nggak boleh dikatakan teman lah, adik lah, berapa kali adik di bawah mama, tapi orang kampung mama. Iya. Pergi merantau karena 8 bulan kawin, dia masih merasa terpisah dengan mertua, dengan saudara-saudara istrinya yang lain. Agak ada kali, ada got, ada pembatas rasanya. Nggak melebur dia di dalam keluarga. Pilih kasih. Akhirnya dia mohon ke berumbuk suami istri, dia putuskan merantau. Miskin. Sampai dia di daerah Jambi, ke dekat lewat Muara Bulian, atau dekat antara Bulian Tampino lah gitu kira-kira. Daerah Buyung Lancir sampai Sungai Lilin itu. Dia berjalan, dia pakai mobil ya, dia sampai di sana dia main, dia lihat ada bengkel mobil. Di depan bengkel mobil itu ada tempat kosong, ada gubuk, boleh dikatakan gubuk untuk kayu-kayu api atau seperti apa gitu, nggak layak nggak layak untuk ditinggali. Akhirnya dia coba menyewa gubuk itu. Si yang punya gubuk nggak usah disewa, pakai aja. Mau kamu rapiin dinding segala macam, itu ada kayu di belakang segala macam. Akhirnya tinggallah dia di sana. Hari kedua dia tinggal di sana, hari pertama itu beres-beres segala macam. Hari kedua dia tinggal di sana, dia bikin meja dari pelapah kayu rembia, sagu rembia. Sagu dia bikin meja. Hari ketiganya dia bikin lontong seliter beras. Dia mufakat sama suaminya, kita bikin lontong 1 liter dah. Kalau seandainya nggak laku dijual pun, kita kan makan beras 1 liter 1 hari berdua. Iya. Coba. Orang mau jualan rasa garamnya enak segala macam, nggak sampai jam 11 habis lontong 1 liter. Besok bikin 1,5, habis lagi. Besok bikin 2 liter, habis lagi. Sampai 3 liter, habis tetap sampai jam 12 selesai. Akhirnya orang bengkel di depan lah sering minum di sini. Orang perbaiki mobil juga minta kopi segala macam. Ke warung, akhirnya secara perlahan dia rombak lah meja-meja ini. Malah yang punya bengkel, nih ya, kami kerja di sini, anggota saya ada 6 orang nih. Saya rasain beberapa bulan ini, gulai lontong ini
cukup enak. Mm-mm. Kan nggak bikin sayur lagi Uni kalau Uni yang masak nasi untuk kami berenam 7 orang ini. Ini tambahnya hari ini ikan, hari besok nggak usah banyak-banyak lauk pauk nih. Hari ini ikan atau besok ikan asin, besoknya lagi kalau perlu daging atau apa gitu. Setiap hari ganti. Untuk 7 orang saja. 2 kali 1 hari, sore dan tengah hari dan siang. Kalau 7 orang kan 14 piring. Akhirnya jadi rumah makan sekarang. Baru bisa pakai driver sendiri, baru agak sedikit dilihat mertua lah. Akhirnya gitu. Akhirnya. Ya. Silakan Pak. Kalau dikaitkan dengan matrilineal, orang yang punya paham ke arah itu atau mama yang punya paham ke arah itu benar. Sangat benar. Mama tidak akan pernah pergi ke ujung rumah, ke pojok kamar, ke depan kamar saudara. Perempuan, selagi dia ada di rumah atau pintu kamarnya kebuka. Kecuali kita masih kecil-kecil ya. Kalau sudah kita merasa dewasa atau bahasa lain di kampung mama setelah sunat rasul ya. Itu tidak akan pernah lagi, apalagi kalau terdengar kakak atau adik dalam kamar, nggak boleh lah ke sana. Kenapa? Karena tabu. Tabu rasanya. Kalau orang milenial hari ini kan enggak, kakaknya dua hari sudah kawin, adiknya puncaknya malah ke dalam kamarnya pergi bersisir gitu. Nah ini yang keterlaluan. Jadi kaitannya dengan matrilineal itu sangat besar sekali. Kenapa? Seluruh peruntukan harta, walaupun dalam pengawasan, walaupun hak bapunya gangga buntu, artinya apa? Ketika mama sebagai laki-laki yang mengenggam satu bidang sawah atau ladang, kan boleh untuk mama hasilnya. Pituanya ada, patuanya orang gubalo makan dadiah. Kalau mama yang sedang gembala, mama akan dapat hasilnya. Tapi karena kita dilahirkan untuk berupaya, untuk berjuang, yang senang ini ya biar sajalah untuk orang yang menunggu rumah, karena ada lagi patuanya. Ambun puro bagi perempuan patuanya ambun puro ganggaman kunci. Bagi kita laki-laki patuanya pusek jalo tali taruntun. Mengawasi barang yang sama, menjaga, merawat barang yang sama tapi dengan fatwa yang berbeda. Apa bedanya? Bagi ibu-ibu bunda kandung ambun puro ganggaman kunci. Seluruh harta itu harus digenggam oleh ibu, bunda kandung, dalam ingatannya. Tidak hanya sawah dan ladang. Anak cucunya, si Tuti punya anak sekian, si ini sekian, si Tini sekian. Itu dalam genggamannya semua. Laki-laki perempuan dalam ingatannya semua. Kalau kita nenek mama, fatwanya pusek jalo tali taruntun. Pusek jalo tali taruntun. Tali jala itu, jala ikan, kan ada tali yang panjang. Oh iya. Tali yang panjang itu diikatkan ke lengan kita. Ketika jala itu kita lipat, kalau panjang 7, jalanya 4 di sini nih. Kita lempar ke sungai, ke kali, talinya kan di sini. Di sini kita merasakan. Setelah jala kita itu sampai di sungai, kita akan merasakan di atas. Ke kiri kah rezeki kita, ke kanan kah, atau ke atas, atau ke bawah. Itu pasti kita rasakan di atas. Artinya apa? Seluruh rezeki yang dalam jala itu, si nenek mama, seluruh harta yang dalam jala itu, kemana harta itu bergerak, mama tahu. Itu salah satu tupoksi nenek mama lah begitu kira-kira. Jadi pergerakan harta, baik sawah ladang, baik orangnya, keponakannya merantau kemana tadi, itu dia tahu mestinya. Karena ada pusek jalo tali taruntun namanya. Sama-sama menjaga pusaka. Ada yang mau tanya lagi?
Iya. Banyak orang Minang yang nggak ada nama kampungnya, Mak. Kalau di sini ada kampung Jawa, di Solo ada kampung Jawa, ada kampung Makassar. Tapi tidak pernah saya lihat di daerah rantau itu ada kampung Minang. Salah satu yang Mamak dapatkan. Tapi entah benar atau tidak, Mamak tidak tahu pasti itu jawabannya. Orang Minang itu tetap memakai lima bumi dipijak, Cina langit dijunjung. Itulah kampungnya, makanya dia tidak akan pernah membuat kampung yang baru. Tapi ada lagi patwa. Sahabis sakah jorantiang dikubak kulit jo batang tarikh pengubahan nantasu. Satinggi-tinggi malantiang lah tipu di awang-awang suruhnya ke kampung jo. Jadi ada orang Minang itu apa ya? Arato dibawa di pulangan, arato tapati peliharo. Artinya, Mak? Harta yang kita bawa dari kampung, itu dikembalikan lagi ke orang tua. Ya. Harta fisik kah? Harta intelijensi kah? Akal, ilmu, dan pikiran kah? Harus dikembalikan lagi. Tapi harta yang kita tepati di mana kita tinggal baru itu, pelihara. Makanya ada teman berguyon ke Mama, sedangkan kucing aja sama anaknya berpesan. Nak, kalau kamu sampai dewasa isu, kamu tinggal di rumah ini, manci satu ekor jangan kamu habiskan enggak? Begitu hebatnya kucing berpesan dalam anekdot ini kepada anaknya. Si anak salah menerima. Setiap dapat tikus dia makan separuh. Jangan dihabisin. Jangan dihabisin. Kata ibunya, kalau tikus itu hanya tinggal satu, jangan kamu bunuh. Tunggu dia beranak dulu supaya dapat lagi. Iya. Jadi salah persepsi antara orang milenial dengan orang jadul gitu lah kira-kira. Mak, pesan Mama untuk anak milenial. Mama kan sudah pengalaman di merantau dari usia 18 hingga dan daerahnya sudah kemana-mana bahkan sampai keluar. Ya, yang rantau hanya satu Padang ya. Tapi melalang buananya ketika dari Padang itu sudah kemana-mana. Jadi merantau Mama ke Padang, tetapi melanglang buananya kemana-mana. Apa pesan Mama untuk anak milenial nih, Mak, yang sekarang sudah konsep merantaunya berbeda, tapi tradisi merantaunya tidak berbeda di Minang ini. Tapi konsep merantaunya yang banyak bergeser. Ya kalau menurut Mama, gak ada basa-basi Mama. Kalau ingin menjadi orang Minang yang baik itu pelajarilah Minang. Memang indah. Di belakang yang tersurat itu pasti ada yang tersirat. Di belakang yang tersirat itu pasti ada yang tersuruh. Di belakang yang tersuluk itu pasti ada yang tersembunyi. Semuanya. Tidak ada satupun Minang itu yang jelek. Tidak ada satupun kalau dipahami secara kafah, diamalkan secara kafah, sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Jadi kalau belajar Minang hari ini, belajar ke buku, Mama juga tidak melarang. Tapi pada saat-saat tertentu kalau ada teman diskusi, teman berunding, teman berdialog, ini yang lebih hebat untuk memahami Minangkabau secara baik itu. Jangan hanya melahap dari buku saja, atau jangan melahap dari persoalan dari bahasa kampus sekarang tekstual. Yang di sebelah teks itu kita tidak memahami. Mama ingat ketika salah seorang kepala di sini Pak Martias itu, ketika dia bicara, kami bicara di sini tentang ukiran. Ada ukiran begini, ada juga begini, ada kini. Kalau di dalam daftar ukiran itu ada akata jumbai atau akata barayun. Katanya dua, enggak. Akata jumbai dengan akata barayun itu hanya satu ukiran ke bawah. Kalau yang sudah naik ke atas bentuknya sama, namanya sirih melampau junjuang. Jadi memahami inilah kadang-kadang yang orang tidak sampai lagi. Sudah 3 nama, ketiga-tiganya kata jumbai, akak berayun. Jadi ini juga perlu. Jangan hanya sampai di satu kata. Dapat ini, ayah sudah.
apakah ada nama lain atau adalah inilah perlu pencaharian sebetulnya. Iya, jadi sebetulnya tekstual itu hanya bahan, tetapi untuk mematangkan itu kita perlu harus banyak diskusi, dan jam terbang. Iya. Mak, sudah banyak yang, tapi belum banyak kali. Mungkin akan ada episode-episode berikutnya kita ngomongin tentang merantau. Tapi pada sesi kali ini kita sahabat milenial dan juga sahabat budaya di Nusantara, mudah-mudahan sudah ada gambaran yang sedikit membuka terkait dengan tradisi merantau di kalangan masyarakat Minangkabau, bahwa merantau itu memang sudah menjadi tradisi yang sampai sekarang itu tidak bisa dikatakan luntur, tetapi hanya esensinya saja yang sedikit berubah. Mudah-mudahan sahabat budaya bisa mengambil nilai yang terkandung dari tradisi merantau ini untuk memperbaiki kehidupan dan bekal hidup di masa depan. Terima kasih Mak Kati sudah bergabung dengan kami dan sahabat budaya di seluruh Nusantara. Sampai kita bertemu lagi dalam episode-episode selanjutnya dari Kabalai, podcastnya BPNB Sumbar. Salam Kabalai, salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.